Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Dwi Ayunintias, mahasiswi dari Universitas Labuhan Batu, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi PPKN semester 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi persamaan kedudukan warga negara. Stay tune terus ya. Oh iya, sebelum ke pembahasan materi, alangkah baiknya teman-teman tidak melupakan like dan komennya ya. Nah, dari materi persamaan kedudukan warga negara, langsung saja kita bahas tentang rakyat dalam suatu negara. Rakyat dalam suatu negara yaitu semua orang yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara tersebut. Dan secara sosiologis, rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Dan secara hukum, rakyat merupakan warga negara dalam suatu negara yang memiliki ikatan hukum dengan pemerintahan. Kemudian, rakyat berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu dapat dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara, menetap untuk jangka waktu yang lama. Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan seperti WNI dan WNA yang menetap di Indonesia karena suatu pekerjaan juga disebut penduduk. Kemudian, bukan penduduk. Bukan penduduk adalah orang yang menetap di suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Contohnya, para turis mancanegara. Selanjutnya, rakyat berdasarkan hubungannya dengan pemerintah negaranya dapat dibedakan menjadi warga negara dan bukan warga negara. Yang pertama, warga negara. Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara dengan status kewarganegaraan asli atau warga negara keturunan asing. Warga negara juga dapat diperoleh melalui proses naturalisasi. Yang kedua, bukan warga negara atau orang asing, adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Contohnya, duta besar dan kontraktor asing. Nah, kita tadi sudah membahas rakyat dalam suatu negara dan bagian-bagiannya. Sekarang kita akan membahas tentang asas kewarganegaraan. Asas adalah sebuah dasar yang menentukan orang itu berhak tinggal di negara manapun. Nah, penentuan status kewarganegaraan yang lazim digunakan yaitu sel-sel aktif dan sel-sel pasif. Sel-sel aktif yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif. Maksudnya, orang itu harus melakukan atau mengurus proses-proses supaya bisa menjadi warga negara. Kemudian sel-sel pasif, yaitu tanpa harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Maksudnya, orang tersebut tidak perlu melakukan proses-proses karena negaralah yang menginginkan dia tinggal di suatu negara tersebut. Nah, seseorang dalam suatu negara pada dasarnya memiliki hak-hak, yaitu hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi adalah hak untuk memilih suatu negara atau memilih satu warga negara, namun harus menggunakan penentuan sel-sel aktif yang dimana dia harus melakukan atau mengurus proses-proses supaya bisa menjadi warga negara tersebut. Kemudian hak repudiasi artinya kita berhak menolak untuk menjadi warga negara tersebut, karena dalam penentuan sel-sel pasif, negaralah yang menginginkan kita tinggal di suatu negara tersebut. Kemudian penentuan kewarganegaraan dapat dibedakan menurut asas ius soli dan ius sanguinis. Asas ius soli yaitu penentuan asas kewarganegaraan berdasar tempat kelahiran. Contohnya, seseorang yang dilahirkan di negara A, maka ia akan menjadi warga negara A, walaupun orang tuanya adalah warga negara B. Contoh negaranya adalah negara Inggris, Mesir, dan Amerika. Kemudian asas ius sanguinis, yaitu penentuan asas kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Contohnya yaitu seseorang yang dilahirkan di negara A tetapi orang tuanya warga negara B, maka orang tersebut tetap menjadi warga negara B. Asas ini dianut oleh negara RRC atau Republik Rakyat Cina.
Nah, sekarang kita lanjut membahas tentang penduduk dan warga negara Indonesia. Dituliskan di pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 perihal warga negara dan penduduk yang isinya, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Adapun peraturan perundang-undangan tentang warga negara Indonesia yang pernah berlaku yaitu 1. Undang-Undang Republik Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang penyelesaian dui kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969 tentang pencabutan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia. Pertama, kita akan membahas tentang kedudukan warga negara. Kedudukan warga negara di dalam suatu negara sangat penting statusnya terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki. Perbedaan status atau kedudukan sebagai warga negara sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajibannya, baik yang mencangkup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun hankam. Hak dasar sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat serta bebas dari segala macam bentuk penjajahan, dan hak dasar sebagai warga negara yaitu hak sebagai warga negara dan penduduk Indonesia tercantum pada pasal 26. Yang kedua, hak bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dalam pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak pasal 27 ayat 2. Yang keempat, hak kemerdekaan berserikat, mengeluarkan pikiran, lisan, dan tulisan pasal 28. Yang kelima, hak mempertahankan hidup sebagai hak asasi manusia pasal 28A. Yang keenam, hak jaminan beragama dan pelaksanaannya pasal 29 ayat 2. Yang ketujuh, hak ikut serta dalam usaha hankam negara pasal 30. Yang kedelapan, hak mendapatkan pendidikan pasal 31. Yang kesembilan, hak mengembangkan kebudayaan nasional pasal 32. Yang kesepuluh, hak mengembangkan usaha di bidang ekonomi pasal 33 dan hak jaminan pemeliharaan sebagai fakir miskin pasal 34. Setelah kita tadi membahas hak dasar sebagai warga negara, kita selanjutnya membahas kewajiban dasar keluarga negara. Yang pertama yaitu wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea pertama. Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan, dan kedaulatan bangsa, alinea kedua. Menjunjung tinggi setia kepada konstitusi negara dan dasar negara, pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 4. Dan membayar pajak untuk negara, pasal 23 ayat 2. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1. Ikut serta dalam usaha hankam negara, pasal 30 ayat 1. Menghormati bendera negara Indonesia, pasal 35. Menghormati bahasa negara bahasa Indonesia, pasal 36. Menjunjung tinggi lambang negara, pasal 36A. Dan menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya, pasal 36B. Kemudian ada pewarganegaraan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu mereka yang menjadi warga negara menurut undang-undang atau peraturan atau perjanjian yang terlebih dahulu berlaku. Yang kedua, kelahiran atau yang menganut asas ius soli.
Karena Indonesia menganut asas ius soli, maka orang tersebut bisa saja menjadi warga negara Indonesia. Kemudian, adopsi melalui pengadilan negeri atau yang menyangkut anak orang asing di bawah umur 5 tahun. Maksudnya yaitu, anak orang asing yang di bawah umur 5 tahun bisa memperoleh kewargaan negara Republik Indonesia apabila diadopsi melalui pengadilan negeri. Yang keempat, anak-anak di luar perkawinan dari seorang wanita Indonesia. Jadi maksudnya yaitu, jika seorang wanita Indonesia mempunyai anak di luar perkawinan dengan orang luar negeri, maka anak tersebut dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia karena Indonesia pun juga menganut asas ius sanguinis di mana itu penentuan asas kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Selanjutnya yaitu pewarganegaraan atau naturalisasi. Maksudnya yaitu proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan dari suatu negara. Kemudian, setiap orang asing kawin dengan seorang laki-laki Indonesia, maka setiap orang asing tersebut bisa mendapat kewarganegaraan Republik Indonesia. Kemudian, anak-anak yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin mengikuti ayah atau ibunya menganut asas ius sanguinis. Yang terakhir yaitu anak orang asing dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibunya yang orang asing itu dapat menjadi warga negara Republik Indonesia setelah berumur 21 tahun atau sudah kawin melalui pernyataan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada penyampaian saya yang salah, saya mohon maaf. Dan terima kasih yang sudah menonton dan memberi like. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.